manusia psikikos? Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Orang-orang psikikos itu, Bapak Saudara, hidupnya dikendalikan oleh kedagingannya aja. Dan kalau kita baca, ini sebenarnya saya nggak mau bacain, tapi mau nggak mau kita harus baca. Orang-orang psikikos itu menurut 2 Petrus pasal 2. Ayo kita buka 2 Petrus pasal 2 ayat 12. Ini lebih radikal, Bapak Saudara. Dikatakan begini. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Pernah Bapak Saudara perhatikan? Binatang itu ternyata cuma terdiri dari 2, tubuh dan naluri. Makanya dia nggak pernah punya perasaan. Pernah perhatikan? Anjing punya perasaan? Naluri. Anjing kalau udah ketemu sama saingannya, ya kan? Atau sama nggak usah saingannya, anjing ketemu dengan anjing aja, Saudara. Kan mereka tuh nggak punya perasaan, mereka nggak punya jiwa, mereka hanya punya naluri. Maka pasti, apalagi kalau di hutan, masih jauh tuh, masih berapa puluh meter gitu, anjing ketemu anjing, gitu kan? Gak pernah begitu mau ketemu langsung gemulai, nggak pernah. Dan kemudian menunjuk. Itu anjing dengan anjing, kucing dengan kucing, sama. Apalagi ketemu dengan binatang lain, lebih parah lagi. Dan kalau manusia psikikos, makanya Bapak Ibu Saudara, manusia psikikos dikendalikan oleh kedagingan, mainnya main naluri saja. Dia nggak pedulikan rohani kah, rohana, nggak pedulikan. Orang mau sakit hati kah, orang mau kecewa kah dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, peduli amat. Itu orang psikikos. Dan masih banyak Bapak Saudara itu orang-orang yang keluar masuk gereja model-model begini. Tapi saya berdoa dan saya yakin di tempat ini tidak ada. Ya, setuju katakan amin. Toleh sebelah kanan kirinya, bukan kamu kan? Gitu. Toleh sebelah kanan kirinya, bukan kamu ya. Dan pastikan juga itu juga bukan saya. Yang kedua, manusia yang kedua, next. Manusia yang kedua, kelompok yang kedua disebut dengan manusia sarkikos. Apa artinya? Yaitu manusia yang sudah diselamatkan, namun hidupnya tetap kompromi dengan tabiat dosa, dunia dan dengan iblis. Tetapi ia ini tetap menjadi anggota kerajaan Allah. Rasul Yohanes menyebutnya orang yang seperti ini adalah orang yang tidak panas atau tidak dingin atau suam-suam kuku. Akibatnya akan dimintakan oleh Tuhan. Model yang kedua, kelompok yang kedua disebut sebagai manusia sarkikos. Kalau tadi psikikos, manusia duniawi, sarkikos. Nah, sarkikos ini saya yakin ini paling banyak kalau sudah di dalam gereja. Adalah orang yang sudah mengenal keselamatan, mengenal kebenaran, sudah tahu kebenaran, sudah ngerti firman, gitu kan? Sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan, sudah bisa menyampaikan firman dan lain sebagainya. Namun Bapak Saudara, dia masih tetap kompromi dengan dosa, masih kompromi dengan kehidupan kegelapan.
masih kompromi dengan tabiat dosa. Minggu sih ke gereja, iya. Minggu sih pelayanan, it's okay. Nyanyinya pun tadi saya salut banget itu, musiknya musik hebat loh sebenarnya. Nyanyinya sungguh-sungguh. Kalau di gereja kan nyanyinya hidupku bukan, kalau lagi api Pentakosta, hidupku bukan yang aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nyanyi paling kencang lagi di gereja. Tapi Bapak Saudara, begitu pulang dari gereja, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan selanjutnya, apa yang dia nyanyikan? Aku masih seperti yang dulu. Padahal di gereja tadi nyanyi apa? Hidupku bukannya aku lagi. Tapi begitu sampai di rumah nyanyinya, aku masih seperti yang dulu. Menampakmu, mencubitmu. Halo, kita nggak bisa, orang Kristen nggak boleh dan nggak bisa model begitu, Saudara. Tapi kenyataannya banyak orang yang masih sarkikos, orang yang ingin disebut sebagai umat Allah, orang yang ingin disebut sebagai hamba Tuhan, orang yang ingin disebut sebagai orang-orang benar, orang-orang beriman, tapi kenyataan hidupnya ketika dia sakit, dia datang kepada dukun, dia masih melibatkan okultisme, dia masih datang kepada orang-orang pintar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan ketika dia menghadapi masalah, bukannya Yesus yang pertama-tama dicari, tetapi yang dicari orang lain, orang-orang yang dianggap pintar, dan lain sebagainya. Halo? Ini masih banyak bertentangan di gereja. Bisa nggak kita bayangin? Kira-kira kita naik perahu, ini yang masih sering ke seberang, naik perahu, Bapak Saudara, satu kaki kita di perahu yang satunya dan satu kaki kita di perahu yang lain. Pertanyaan saya, kita bisa berjalan nggak? Perahu bisa berjalan nggak? Halo? Bisa nggak? Bisa. Tapi 5 menit pertama ada supir datang. Kira-kira Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan perahu kita ini? Halo? Ketika kena gelombang, ketika kena ombak tadi, maka perahu yang satu akan lari ke sebelah kanan, perahu yang satunya pasti akan lari ke sebelah kiri. Dan kira-kira kita imajinasikan 10 menit ke depannya lagi, apa yang akan terjadi? Halo? Masihkah berdiri kokoh? Masihkah berdiri tegak di atas perahu? Kalau dia bisa renang, walaupun jatuh dia akan bisa renang. Tapi kalau dia jatuh dan tidak bisa renang, maka yang terjadi adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kondisi, ini keadaan orang sarkikos. Hari Minggu, Sabtu Minggu perlu menjaga hidup kudus. Karena besok hari Minggu harus kudus, harus harus baik-baik, gitu. Harus lemah lembut. Tapi hari-hari selanjutnya, Bapak Saudara, kita hidup dengan dikendalikan kedagingan kita hidup dikendalikan oleh pola pikir kita, kemauan kita, ego kita, kehendak kita, dan kita tidak lagi mempedulikan akan yang namanya Roh Kudus yang sudah bertata di dalam hati kita. Berapa banyak kita jadi orang Kristen gagal menjadi saksi Kristus. Karena apa? Karena kita hanya ingin disebut sebagai umat Allah ketika di hari Sabtu Minggu. Tapi selebihnya kita hidup dengan kehendak kita sendiri. Oleh sebab itu cirinya, next, apa ciri manusia sarkikos? Ini dia. Secara lahiriah mereka beribadah, tetapi hatinya jauh dari Tuhan.
Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 sampai 8. Percuma kamu beribadah. Mulutmu aja nyanyi, mulutmu aja berkata-kata tentang Tuhan, mulutmu aja mengagungkan Tuhan, tapi hatimu jauh. Itu kata firman. Perlu dibaca ya. Ya kita baca. Markus pasal 6. Markus pasal 7 ayat 6 sampai 8. Sampai jam berapa Bapak saya? Sampai sore. Kita buka puasa bersama-sama, masuknya langsung. Markus pasal yang ke-7, Bapak Saudara, ayat 6 sampai 8. Saya baca buat kita sekalian. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal apa? Hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, perintah Allah diabaikan. Kita pintar semua kan nyanyi di sini, nyanyi doa, kalau bisa pada waktu berdoa, jadi tugaskan sama Pak Iqbal, Pak minggu depan doa puasa, doa sapa ya, udah persiapan dari rumah. Bapak kami di dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan. Intonasinya pun kita sudah persiapkan, naik turunnya pun kita sudah persiapkan, titik komanya sudah kita persiapkan. Saking pandainya kita berdoa. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan itu nggak melihat lahiriahnya kita, pintarnya kita untuk berdoa, untuk menyanyi, suara kita yang bagus? Tuhan nggak sepenuhnya melihat itu. Yang Tuhan lihat itu hati. Makanya di dalam ibadah, Bapak Saudara, apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, sebenarnya bersumber dari hati kita. Dan harusnya kita mulai serius di sini, mulai ngerti di sini. Jangan sampai ini dicap sama Tuhan. Percuma kamu beribadah, bibirmu mengagungkan, mulutmu mengagungkan, tapi hatimu jauh. Dalam hati kita nggak pernah menyembah Tuhan. Berapa banyak Bapak Saudara orang datang ke gereja, wah udah siap sih, bagus, duduk di depan, duduk di kursi-kursi yang sudah siap kan. Ketika puji-pujian sih masih nggak terlihat ya kan, karena bisa berdiri, bisa tepuk tangan. Tapi ketika kita sedang dengarkan firman Tuhan ini, ada begitu banyak orang nggak serius. Ibu-ibu lagi mikir, aduh nanti sore ada arisan, aduh gimana? Aduh jam 3 nanti ini ada debt collector datang, mau gimana? Hati kita bisa fokus nggak? Konsentrasi nggak? Kita tidak di firman Tuhan. Nggak bisa. Tapi Tuhan bilang ini, dalam waktu kita ibadah itu hari Minggu paling banter 2 jam. Ada di sini ibadah sampai 4 jam. Nggak pernah. Tapi banyak kita nggak pernah menghargai waktu itu Tuhan. Dan seolah-olah apa ya? Tuhan nanti lagi bisa. Oleh sebab itu, pagi hari ini, yuk hati ini harus kita tata dengan bagus. Hati ini loh kita persiapkan untuk Tuhan. Nah, orang Sakikos ini hanya ingin dilihat, hanya ingin tampil, kelihatannya melayani, kelihatannya ibadah, tapi hatinya nggak pernah. Makanya itu akan mempengaruhi hidupnya hari-hari. Karena setiap dengar firman Tuhan nggak pernah nancep, setiap dengar firman Tuhan masuk telinga kanan, keluar hidung. Kalau keluar telinga kiri masih nyangkut di sini di tengah-tengah. Betul. Yang kedua cirinya, sekalipun sudah tahu kebenaran, namun kecenderungan hatinya ingin tetap berbuat
dosa. Ya, ini Sarkikos tahu kebenaran, ngerti firman Tuhan, ngerti bahwa kalau kita disakiti kita harus mengampuni, ngerti. Ketika kita lihat orang yang kekurangan harus berbuat kasih, harus memberi. Tahu, kita tahu kebenarannya bahwa setiap hasil yang kita terima dari Tuhan harus dikembalikan 1/10. Ngerti firman Tuhan. Tapi kecenderungan hati untuk berbuat dosa ternyata jauh lebih besar. Sehingga Bapak Saudara, hal-hal kebenaran firman Tuhan itu hanya untuk kita dengar, tapi tidak untuk dilakukan. Dan ini Alkitab memberikan gambaran dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Itu gambarannya. Coba, boleh baca coba. 2 Petrus 2 ayat 22. Alkitab itu lengkap Bapak Saudara. 2 Petrus 2 ayat 22. Ya, coba baca. 2 Petrus 2 ayat 22. ayat 22. Ya. Bagi mereka terhadap apa yang dikatakan oleh bahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Iya. Bapak Saudara, siapa di sini yang pernah melihara babi? Ada pernah melihara babi? Melihat babi? Oh Pak putar. Iya. Saya mau tanya, kira-kira kalau babi, ya kan, sore-sore atau pagi-pagi dimandiin gitu ya, dimandiin, udah disikat bersih, kemudian kasih parfum, banyak-banyak kasih parfum, sos, gitu. Setelah kita mandiin, kasih parfum, atau kalau bisa kasih baju gitu ya. Pertanyaan saya, apakah babi itu akan mejeng dan dia memamerkan kewangian parfum itu tadi, atau dia kembali ke kubangannya? Siapa yang bisa jawab? Halo? Ini babi nih, dimandiin, kasih parfum, bedakin, kasih baju. Kira-kira dia kembali ke kubangan atau dia akan jalan keliling kanan ke sana kemari dan kemudian dia pamerkan bahwa dia sudah mandi, bahwa dia sudah wangi, gitu halo? Atau dia kembali ke kubangannya? Kembali ke kubangannya. Kenapa? Kayak ini tadi, kembali ke Sarkikos tadi. Naluri. Dan orang Kristen yang Sarkikos digambarkan seperti hewan ini, Pak Saudara. Sabtu Minggu pula dikotbahin pendetanya kan, mempersiapkan diri pelayanan yang terbaik. Tetapi kalau itu nggak sungguh-sungguh, kalau itu bukan sebuah pertobatan yang sejati, bukan sebuah komitmen yang kontinu, Bapak Ibu Saudara, maka naluri dosa itu akan membawa kita, menggiring kita, dan akhirnya kita kembali kepada perbuatan dosa itu lagi. Makanya Bapak Saudara, kalau kita sudah terima anugerah Tuhan, sudah terima kasih Tuhan, sudah terima kebaikan Tuhan, harusnya itu mengubahkan hidup kita. Harusnya kita sudah mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan pertobatan yang semu. Dan pertobatan ini pasti akan membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Tetapi bagi saudara, ada begitu banyak orang tidak seperti itu. Orang Kristen bertobatnya cuma Sabtu Minggu tadi. Setelah itu, ya sudah, dia kembali kepada aktivitasnya lama. Saya di Tempayu, saudara, 1 tahun pertama sangat berat sekali rasanya. Kenapa? Karena gaya hidup orang desa di sana ngeri, saudara. Pertama, yang namanya kawin cerai itu biasa banget. Ya,
Jadi kalau orang misalkan dia nikah nih, cerita nikah adat, kemudian 1 tahun berikutnya dia udah gak cocok. Yang penting ada 2.500.000 atau 3 juta. Ya kembalikan pasangan itu kepada orang tua, dia bayar 3 juta, selesai. Dan kemudian dia nikah lagi. Yang parahnya nikah ya dengan tetangga sebelah. Jadi itu sesuatu yang biasa. Itu sesuatu yang kayaknya tanpa rasa bersalah, tanpa dosa. Makanya ketika saya masuk waktu itu ada kasus jemaat kami sendiri. Waktu itu dia waktu pelayanan masih nggak stabil, dia nikah dengan orang Islam. Dan kemudian saya datang, istrinya bilang, oh tolong doain supaya suami saya kembali. Kita doain, kita kuatkan istri, dan puji Tuhan kembali lagi si sang suami. Dan dengan gampang dia tinggalkan istrinya yang kedua. Sedih sekali, ya. Sudah gitu gaya hidup mereka mabuk, waduh, udah. Dan itu jemaat, itu orang Kristen. Tapi puji Tuhan, 5 tahun terakhir karena kita ajar, itu pun Bapak Ibu Saudara, jujur, karena ini jemaat saya sendiri, jadi saya tahu itu pun masih perlu perjuangan untuk mengajar mereka. Keterlibatan dengan okkultisme, aduh, nggak bisa dilihat lagi. Kemarin itu salah satu desa lokal, pasti orang-orang lokal, kekuatan okkultismenya luar biasa. Kami lagi ibadah ini, saya lagi pas waktu itu saya khotbah, ya sudah, salon segede itu, ya, persis salonnya segede. Bisa tumbang, bukan tumbangnya ke samping atau tumbang itu ke depan, kayak dibanting orang. Saya bingung siapa yang banting itu. Itu lagi ibadah, saudara. Padahal itu baru setahun pertama saya tinggal di sana. Apa ngeri? Nah, dan ternyata setelah beberapa hari kemudian saya tanya sama pengurus, lihat siapa yang menyumbangkan salon kemarin? Dan kemudian ini orang yang karena orang lokal dia tahu ada orang itu yang dukunnya itu kan. Oh, itu kehidupan dan waktu itu banyak orang Kristen yang masih terlibat kehidupan. Makanya Bapak Saudara, kita hari ini kalau saya boleh pinjam bahasa orang tua, tanggalkan topeng kita. Harus tanggalkan topeng kemunafikan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang sarkikos yang dilihat hari Minggu lemah lembut, dilihat hari Minggu ramah, dilihat hari Minggu di sini baik-baik semua, tapi begitu keluar, begitu berada di komunitas, berada di masyarakat, kita menjadi batusan. Kita menjadi orang-orang yang dipergunjingkan, menjadi gosip yang viral gitu. Nah, ini sarkikos. Yang berikutnya ada ciri lain. Ya, ciri yang lain sarkikos adalah belum dewasa rohani. Perkataan belum dewasa ini bukan berarti bahwa mereka adalah seorang yang baru bertobat dan percaya kepada Yesus ataupun baru diselamatkan, melainkan mereka adalah seorang percaya yang tidak mau maju atau tidak mau bertumbuh di dalam Kristus. Mudah tersinggung, kecewa, sakit hati, iri, dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu sarkikos. Orang yang gak mau maju secara rohani, orang yang gak mau bertumbuh. Ya, yang penting kan kita ibadah, yang penting kan kita begini-begini saja, cukup, sudahlah, gak usah yang macam-macam, gak usah pakai bahasa roh lah, gak usah pakai gak usah, udah pokoknya yang penting kita ibadah, yang penting kita begini-begini aja sudah. Dan kita kan dilihat sama orang, yang penting hari Minggu gereja buka, yang penting hari Minggu kita ada di gereja. Halo? Itu tanda kita bahwa saudara stuck.
Dan yang begini-begini ini iblis paling suka. Yang begini-begini ini iblis yang paling demen, saudara. Dia tepuk tangan. Dan dia gak perlu kerja keras yang begitu-begitu. Ya hancurkan keluarga gampang. Yang hancurkan kehidupan kita, perekonomian kita, dihancurkan karir kita gampang. Kalau kita sudah berada di kondisi yang begini, iblis paling senang itu. Coba tolak kanan kirinya lagi. Ini mukanya muka Sarkikos bukan ini? Oh bukan. Yang ketiga, saudara, kelompok yang ketiga disebut sebagai manusia rohani. Dalam bahasa Yunani dipakai atau disebut sebagai pneumatikos, yaitu menuju kepada manusia yang sudah dilahirkan kembali dan memiliki hidup yang baru. 1 Korintus 5 ayat 17, serta hidup dalam pimpinan dan kendali Roh Kudus. Sebagai tanda awal bahwa seorang disebut sebagai manusia rohani adalah ia mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh dan memiliki keseriusan di dalam mengiring Tuhan. Kelompok ketiga disebut pneumatikos, manusia rohani. Oke, saya teringat sebelum kita masuk di manusia rohani, bukti bahwa jemaat di Korintus adalah kelompok yang kedua paling dominan, Bapak Saudara, sebagai manusia sarkikos. Di Korintus itu akhirnya terjadi sebuah perpecahan, Saudara. Jemaat yang tadinya jemaat militan, tapi karena pengaruh luar, akhirnya mereka terpecah-pecah. Sehingga di pasal yang ketiga itu terjadi perpecahan. Mereka mengatasnamakan, aku golongan Kefas, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos. Jadi membenarkan diri sendiri karena keangkuhan, karena keegoisan dan lain sebagainya. Padahal mereka tahu kebenaran. Sehingga jemaat di Korintus itu terpecah menjadi beberapa kelompok, saudara. Nah, orang-orang sarkikos ini, saudara, adalah orang-orang yang kenal, yang ngerti kebenaran, tapi mereka tidak mau tunduk pada otoritas Tuhan. Mereka justru lebih mengedepankan keinginan dagingnya dan tidak mau bertumbuh, tidak mau dewasa di dalam Tuhan. Oke, yang ketiga disebut sebagai pneumatikos, adalah manusia rohani. Dan ini tentunya menjadi harapan, menjadi doa, menjadi kerinduan Tuhan bahwa kita menjadi manusia-manusia rohani. Manusia-manusia rohani ditandai dengan pertobatan yang sejati. Manusia rohani adalah manusia yang memiliki sebuah komitmen untuk mengiringi Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Nah, saya ingin menjabarkan tentang pertobatan ini sedikit, saudara. Kata bertobat itu dalam bahasa aslinya metanoia. Metanoia itu artinya berbalik 180 derajat. Jadi kalau saya menghadapi situ, berbalik 180 derajat, berbalik ke sana, ya kan? Tapi banyak orang memiliki sebuah konsep. Yang penting kan aku sudah berbalik dari agama yang lama atau dari tidak beragama menjadi beragama. Dan ini yang sering terjadi di kalangan orang ini. Yang penting kan aku sudah bertobat. Dan pertobatan itu kadang-kadang yang ditujukan, yang penting aku sudah ke gereja. Yang penting kan aku sudah baca Alkitab. No. Pertobatan itu maksudnya artinya bahwa kita berpaling atau berbalik 180 derajat ini ya. Tapi di dalam perpalingan kita itu harus dibarengi dengan sebuah action mendekat kepada Tuhan. Melangkah, kita harus mendekat kepada Tuhan. Nah, kenapa banyak orang Kristen gagal menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh? Karena di dalam pertobatannya dia stagnan di situ. Dalam pertobatannya hanya diukur sebagai seorang yang agamawi. Yang penting aku ke gereja, yang penting aku udah pelayanan, yang penting aku sudah mengikut Tuhan, yang penting aku udah banyak perpuluhan. Nah, itu stagnan di situ, saudara. Dan ketika ada masalah, ketika datang persoalan, ketika datang pergumulan yang begitu hebat, badai yang begitu luar biasa, benar Pak, maka pelan-pelan dia akan berpaling lagi. Kayaknya enak yang
nggak ada tetek bongnya, nggak ada ini, nggak ada itu, dan lain sebagainya. Pelan-pelan dia berpaling pada kehidupannya. Nah, ketika kita bertobat seharusnya kita melangkahkan kaki kita pelan-pelan menuju kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan setiap hari, mendekat kepada Tuhan setiap hari, mendekat kepada Tuhan setiap waktu. Dan kalau pertobatan yang disertai dengan action tadi, maka saya percaya bahwa saudara, semakin lama kita semakin ngerti isi hati Tuhan, semakin lama kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin lama kita semakin ngerti kehendak Tuhan, semakin lama kita semakin peka terhadap suara Tuhan. Itu pertobatan yang sejati. Memang ada 3 tingkat pertobatan, saudara. Pertobatan yang pertama disebut dengan conversio prima. Itu adalah pertobatan yang pertama tadi, kita berbalik. Nah, di sini ini pertobatan pertama, ya kan? Tapi bagi saudara, di tengah-tengah pertobatan yang sudah pertama itu, kita setia, kita ibadah dan sebagainya, dan kemudian ada masalah, kita bisa jatuh lagi dalam dosa, kan? Bisa berpaling lagi. Tapi bagi saudara, kalau kita berbalik bertobat lagi, maka disebut sebagai konvensio sekunda. Itu adalah pertobatan yang kedua. Salah satu contoh adalah Daud. Daud itu bukan orang sembarangan. Daud bukan orang yang gak rohani. Daud bukan orang yang gak ngerti kehendak Tuhan. Tapi harus dipahami, manusia itu tidak ada yang kebal terhadap dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, dan Daud juga pernah jatuh dalam dosa. Tapi Daud bertobat, berpaling kepada Tuhan, dan akhirnya dia bilang, Tuhan, terserah ngomong hukum aku seperti apa. Yang penting aku bisa balik kepada Tuhan. Dan dia jatuh dalam dosa selingkuh dengan Batseba, dia berbalik dan berpaling kepada Tuhan. Ya, walaupun hukumannya sangat berat, tapi dia berpaling. Itu konvensio sekunda, pertobatan yang kedua. Tapi yang Tuhan inginkan bagi saudara, yang ketiga adalah konvensio kontinua, pertobatan yang terus menerus. Artinya apa? Sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita mengatakan sesuatu, dan kalau kita tahu bahwa itu nanti akan menyakiti hati orang, kalau kita tahu itu akan nanti membuat orang lain gak sejahtera, kita bertobat dari pemikiran-pemikiran yang jatuh. Kita sebelum terungkap lewat perkataan dan perbuatan, kita bertobat. Nah, ini yang disebut dengan pertobatan kontinua. Nah, banyak orang Kristen sampai di tahap kedua. Yang penting kan Tuhan masih berbelas kasihan. Ya udahlah, jatuh dalam dosa lagi, bertobat lagi, jatuh dalam dosa lagi. Padahal Tuhan ini yang ketiga tadi, konvensio kontinua, pertobatan yang terus menerus. Sehingga bagi saudara, yang begini ini yang dicari oleh Tuhan. Next, cirinya. Nah, ciri manusia rohani ini pasti. Yang pertama, memiliki pikiran Kristus. Yang kedua, hidup dengan mengikuti keinginan Roh Allah dan berusaha dengan keras untuk melawan keinginan daging. Itu manusia pneumatikos, dan senantiasa memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Baik saudara, yang terakhir ini yang penting. Bisa cek di dalam diri kita. Dari 3 kelompok ini tadi, kita masuk di golongan yang mana? Dan kalau kita paling tidak di bagian terakhir, kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Setiap saat seperti pemazmur berkata, seperti sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Artinya kalau kita setiap hari punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, punya kerinduan yang dalam untuk menyenangkan Tuhan setiap hari, itu tanda-tandanya bahwa kita adalah manusia
manusia rohani. Dan kalau yang begini Bapak Saudara ada di gereja, saya yakin jemaat akan dewasa, gereja akan bertumbuh, dan akan sangat minim sekali yang namanya perpecahan, akan sangat minim sekali dengan yang namanya perselisihan. Kenapa? Karena tidak hanya satu tujuan menyenangkan hati kita, satu tujuannya kita hanya hidup karena Tuhan, untuk Tuhan. Silakan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara cek di dalam hati kita masing-masing, cek and cek ya. Kita masuk di mana? Kita masuk di golongan mana? Next. Dan ini saya bikin tangganya, Mas Saudara. Harusnya kita bergerak dari, memang kita manusia psikikos tadinya, sadikos, tapi kita harus bisa bertahan di atas sebagai manusia pneuma pikos, sebagai manusia rohani. Karena hanya orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan rohani sesuai dengan yang diinginkan Tuhan, itu yang akan masuk kerajaan surga. Ingat Matius pasal 7 ayat 21, tidak semua orang yang bersungguh-sungguh kepadaku Tuhan masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Allah. Dan orang yang melakukan kehendak Allah adalah manusia-manusia rohani, manusia-manusia yang peka terhadap suara Tuhan, orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, tahu isi hati Tuhan, dan punya kerinduan yang dalam, punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kalau Bapak Saudara kita sebagai orang Kristen ke gereja hanya sekedar sebagai pelengkap ya kita di alam semesta ini, atau kita ke gereja hanya sebagai memenuhi persyaratan pemerintah karena di KTP harus ada agamanya, Bapak Saudara, sia-sia. Saya berani katakan kalau Bapak Saudara hanya seperti itu, kita lebih baik tidak usah ke gereja, karena rugi, Bapak Saudara. Udah 2 jam duduk di sini, gitu kan. Lebih baik kan bekerja mancing dapat hasil. Jadi kekristenan itu harus benar-benar Bapak Saudara pahami sebagai sebuah kehidupan yang dinamis, yang dimulai dari sesuatu yang tidak berharga menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Dari sesuatu yang mungkin kita nggak paham menjadi paham, menjadi mengerti. Dari sesuatu yang misteri tadinya, tapi karena kedekatan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, kita jadinya mengerti. Dan itu semuanya bisa terjadi ketika kita memiliki sebuah kerinduan yang besar untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kita mengalami pertobatan yang sejati, untuk kita bertumbuh di dalam iman kita. Saya berangkat dari orang yang nggak kenal Tuhan. Keluarga besar saya Muslim, ya. Dan sampai hari ini keluarga besar saya yang ada di Jawa, apalagi yang ada di Banjarbaru, Muslim. Dari 7 keluarga ibu saya, ibu saya almarhum, itu baru 4 yang diselamatkan oleh Tuhan. Itu pun perjuangan luar biasa. Dan masih 3 yang belum kenal Tuhan. Salah satunya adalah dukun, saudara, dan sangat-sangat terkenal di daerah Sukoharjo. Kami merasa, saudara, kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kalau kita nggak benar-benar serius mengiring Tuhan, gagal kan. Salah satu cara di mana waktu itu saya mau sekolah SMP, ada dari pihak om saya punya pesantren, dan waktu itu saya mau disekolahkan di pesantren, saya mau ditarik ke pesantren.
Karena saya masih kecil, saya belum bisa ambil keputusan. Ibu saya berkata, tidak, kamu gak boleh masuk pesantren. Kita sudah ngikut Tuhan, kita harus terus mengikut Tuhan. Saya waktu itu nggak habis pikir, nggak punya pemikiran bahwa saudara, kenapa sampai ibu saya waktu itu merantau ke Kalimantan. Saya waktu itu nggak punya pikiran dan tidak ngerti sebelumnya. Tapi setelah saya sekolah Alkitab, saya baru ngerti ternyata Tuhan menyelamatkan keluarga kami, keluarga saya, ibu saya ini khususnya dari kampung itu, karena kami diolok-olok, kami dipujikan oleh saudara. Pindah ke Banjarbaru, rantau tadinya, dan di Banjarbaru saya bawa ke gereja, kami perkenalkan gereja, bertumbuh sampai akhirnya puji Tuhan. Saudara, ibu saya cuma penjual jamu gendong, dan kalau bapak ibu saudara tahu, bapak saya tukang beca. Jadi saya ini latar belakang orang miskin, orang nggak punya, orang kampung, orang desa. Nggak ada yang nyangka bisa jadi pendeta. Dan ternyata itu adalah salah satu perjuangan ibu saya. Doa yang luar biasa. Dan dia setiap kali dibujuk, dirayu oleh saudara-saudara, udahlah balik ke kita lagi. Nggak mau. Dia sudah bilang, aku sudah menemukan ketenangan. Ibu saya menjanda kurang lebih 40-50 tahun dan gak mau nikah, hanya untuk membesarkan anak dengan kondisi yang pas-pasan. Dan salah satu yang saya rasakan sampai hari ini, saya bisa sekolah, saya bisa kuliah. Nggak mungkin kalau secara finansial kalau sudah bisa terjadi, itu nggak mungkin. Itu hanya karena pertolongan Tuhan. Dan salah satunya adalah ibu saya yang punya tekad, punya kesungguhan, kepercayaan kepada Tuhan. Wah, kalau diceritakan panjang lebar. Sampai akhirnya saya bisa jadi hamba Tuhan, itu benar-benar sebuah keniscayaan di dunia. Sampai akhirnya saya bisa kuliah, itu hanya karena pertolongan Tuhan, hanya kasih karunia. Hanya kemurahan Tuhan. Karena itu kekristenan itu harus diwarnai dengan pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan pengalaman pribadi dengan Tuhan dimulai dari hati kita, dari kerinduan kita akan Tuhan. Kerinduan kita, rasa haus lapar akan Tuhan, itu akan membawa kita semakin hari semakin masuk dalam dimensi roh yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kita sekalian. Dan pagi hari ini setiap kita bisa bercermin, kita bisa cross check, kita masuk di golongan mana. Kalau kita masih di golongan pertama, yuk masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Kalau kita masih golongan kedua, masih ada kesempatan untuk kita sama-sama memperbaharui diri kita, memperbaiki hidup kita, sehingga kita masuk di golongan yang ketiga, manusia-manusia yang semakin hari diperbaharui oleh Tuhan dan semakin hari semakin hidup dalam perkenanan Tuhan, sehingga kita bisa berkata seperti Paulus berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup
bersama-sama. Sudahkah hidup kita sebagai orang Kristen yang puluhan tahun ini adalah orang-orang yang rohani, orang-orang yang hidup berpadanan dengan firman? Adakah hidup kita sungguh-sungguh adalah hidup yang bertumbuh iman kita, bertumbuh kerohanian kita? Adakah hidup kita semakin hari semakin punya kerinduan, rasa haus dan lapar akan Tuhan lebih dan jauh melampaui dari segala sesuatu apapun di dunia ini? Atau kita masih seringkali dikendalikan daging kita, keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita? Kita masih seringkali dikendalikan oleh ego kita. Dan bahkan lebih parah lagi, kita masih menduakan Tuhan. Secara lahiriah kita beribadah, secara lahiriah kita melayani, tapi hakikatnya hati kita jauh dari Tuhan. Mari sama-sama cek kondisi hati kita pagi hari ini, termasuk di mana kita. Tuhan mau berperkara dengan kita pagi hari. Tuhan ingin kekristenan kita bukan kekristenan agama. Kekristenan kita bukan hanya kekristenan rata-rata orang yang beragama, orang-orang yang seperti orang dunia memiliki agama. Tapi kita harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita harus semakin mengerti kehendak Tuhan. Kita harus semakin hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita harus semakin hidup mendekat kepada Tuhan. Dan mulai menjauhkan diri dari dosa. Sampai pada titik di mana kita benci dosa, tapi
kita suka melakukan firman Tuhan. Mari seperti Paulus dia berkata, namun aku hidup bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena Tuhan sudah membeli kita lunas, Tuhan sudah membayar setiap dosa pelanggaran kita lunas di atas kayu salib. Bukan dengan barang fana kita ditebus oleh Tuhan. Sekali lagi mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Mari letakkan hidupmu di Kristus. Pada mesbah-Mu yang Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Hidup yang penuh dengan kesia-siaan.
jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan hari Jumat kembali kita berbakti di rumah Tuhan dalam ibadah Jumat Agung pada tanggal 29 Maret 2024 dengan pelayan Tuhan. Worship leader oleh Ibu Ruce SPD, singer oleh Saudari Yosa Kristiani Halim SKM NS, Ibu Sri Oktavia dan Saudari Hilda Lydia Natalia. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Dr. Andes Matius YN. Kolektan atau petugas persembahan oleh Bapak Paulin Purba dan Bapak Lim Hayan. Operator LCD oleh Saudari Apri Midati SPD. Kemudian penerima tamu atau Asia oleh Bapak Purwanto dan Ibu Anitya Dialistiani. Ibadah ini disertai dengan ibadah sekolah minggu. Kemudian setelah ibadah ini ada lomba anak-anak sekolah minggu. Jadi untuk anak-anak sekolah minggu diharapkan kehadirannya karena kita akan berlomba bersama-sama. Demikian dapat saya sampaikan. Pengumuman sampai dengan Jumat Agung. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Pertama-tama saya atas nama keluarga besar GBI Bukit Sion memanjatkan syukur kehadapan hadirat Tuhan karena perkenanannya lah Ketua Perwil kita bisa datang bisa melayani hari ini. Yang kedua, kami sangat berterima kasih Bapak Ketua yang berkenan mengunjungi kami dan sekaligus melayani kami. Perlu saya informasikan bahwa pagi hari ini tidak semua jemaat hadir karena sebagian yang ada di Pangkut, kemudian ada juga yang di Bintang Arut, jadi tidak semuanya datang. Puji Tuhan. Kami berharap kunjungan ini bukan untuk yang pertama dan yang terakhir. Kami rindu agar kami terus dilayani dengan firman Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu, beliau adalah ketua atau kepanjangan tangan dari Badan Pengurus Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi Ketua Perwil selama 4 tahun ke depan. Karena di Gereja Bethel Indonesia masa jabatan BPD termasuk Perwilnya itu hanya 4 tahun sampai kepada pengurus pusat. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sehingga kita sama-sama berdiri, kita akhiri pada kita pada hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur oleh kasih setia Tuhan kami boleh mengikuti ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Tuhan berkenan memberikan yang terbaik buat kami sekalian, sehingga kami dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Ketua Perwil Kopar Lamandau dan Sukamara. Tuhan, Engkau menyertai pelayanan beliau baik dalam kapasitas sebagai Ketua Perwil maupun sebagai Gembala Jemaat. Terus menyertai pelayanan beliau sehingga melalui kepemimpinan beliau pekerjaan Tuhan di Kabupaten Kota Waringin Barat, Lamandau dan Sukamara bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang tidak sempat hadir hari ini. Bapa, Engkau yang mengerti tentang keadaan mereka, dan kami percaya saat ini Engkau ada bersama-sama mereka.
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan berkati. Kemudian Tuhan yang mundur, dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus hadir secara pribadi untuk mendorong mereka sehingga mereka bisa datang bersama-sama kami di sini untuk mengagungkan Tuhan, untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami percaya apa yang terjadi saat ini itu atas kendali-Mu Tuhan, dan Engkau terus berkarya di dalam kehidupan bangsa ini. Engkau juga sadarkan semua orang-orang kudus-Mu akan tugas dan tanggung jawab kami untuk memberitakan kabar baik di negara ini, sehingga bangsa ini dapat diselamatkan oleh Tuhan. Pemerintah yang ada sekarang ini dari pusat sampai ke daerah juga diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kami semua. Kami percaya Tuhan juga berkenan memberkati semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir sesuai dengan janji Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan, dan kami juga yakin Bapa, Engkau terus menyertai kami sekalian, sehingga seluruh aktivitas kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pada gilirannya nanti Engkau himpunkan kami kembali di sini untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati.